Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah hati-hati, ego ini akan menyiksamu. Jadi ego kamu ya yang akan membuatmu terluka, mencelakaimu ya. Nanti saya mau lihat pesan semesta untukmu ya. Saya sekalian coaching di sini supaya hidupmu jauh lebih baik. Kira-kira apa yang terjadi pada dirimu dan ego apa yang bisa membuatmu terluka lebih dalam ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Taurus, berikan energimu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa, dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Ego yang bisa membuatmu celaka, wah, atau membuat hidupmu menderita karena dirimu sendiri. Ini ego untuk khusus dirimu ya, bukan untuk orang lain ya. Jadi readingan ini untuk dirimu ya, dimana pesan semesta. Oke, di sini ada Eight of Cups, Queen of Wands. Wah, di sini ada beberapa yang marah ya karena terabaikan, merasa mau menjadi, artinya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi kamu menginginkan gini, jadinya gitu ya. Kamu berharap padanya, dia malah meninggalkanmu atau mungkin membuatmu terluka, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah berusaha ternyata gagal ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa belajar ikhlas. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih ya berpikir positif aja bahwa keberuntungan belum saat ini ya, Dewi keberuntungan atau Dewi Fortuna belum berpihak padamu. Atau kalau dibilang kegagalan saat ini ya adalah keberhasilan yang tertunda ya. Jadi selalu berpikir positif, jangan berpikir negatif. Tuhan kenapa saya begini, Tuhan kenapa saya begitu. Tuhan punya rencana yang indah untuk dirimu, jangan takut ya. Dia menggagalkan hari ini karena mungkin kamu belum layak mendapatkan itu ya, dan kamu belum siap untuk bisa mengemban itu ya. Artinya contohnya kamu dengan dia, ternyata kalau kamu dengan dia nanti nggak cocok, akhirnya putus atau sakit hati ya. Kamu akan diberikan dengan orang baru yang bisa membuat kamu bahagia, yang sesuai dengan pilihanmu, yang sesuai dengan karaktermu. Begitupun cita-cita, kalau mungkin belum saat ini, mungkin tahun depan, ataupun mungkin akan diberikan yang baru ya. Macam contoh kamu cita-citanya jadi dokter, tapi ternyata kamu lulus di accounting, ternyata kamu bisa menjadi pengusaha sukses dibandingkan jadi dokter ya. Jangan sampai nanti kamu dokter baru di pedalaman ya, kamu nggak nyaman. Nah ini ya, jadi sesuai dengan apa yang bisa atau apa yang kamu mampu ya, karena rencana Tuhan itu bukan rencanamu. Jadi kamu selalu berpikir positif saja bahwa kalau apa yang terjadi dalam hidupmu itu semua itu adalah takdir ya, dimana semesta akan memberikan yang terbaik sesuai versimu. Jadi naikkan vibrasimu, naikkan, jangan turunkan level ya. Jadi contohnya saya harus mempunyai pasangan yang begini ya, sudah naikkan levelmu gitu. Atau ya pokoknya jangan kamu turunkan standar kamu ya. Wah saya sudah belum nikah nih Kak Ica ya, padahal saya sudah baik tapi malah disakiti, belum nikah udah tua
Ya mungkin karena menuntut kedewasaan, ya. Kalau macam contohnya kamu nikah sekarang terus tiba-tiba cerai besok, ya ngapain gitu ya. Jadi jangan asal lihat orang, ya. Nikah atau apapun di dunia ini bukan kompetisi antar kamu dan orang lain, tapi kompetisi antar dirimu dan dirimu, dimana kamu harus merasa bersyukur, dimana hidupmu, ya, kalau kamu mau melihat, membandingkan adalah dirimu di masa lalu dan dirimu saat ini. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, no, ya. Terkadang kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain dan kamu merasa kecil, ya. Hati-hati bermain pikiran tuh, di sini the tower. Jangan sampai pikiranmu membuatmu terluka karena dirimu, ya, merasa terabaikan, merasa, ini kita bicara ego, ini ego yang tidak bisa terkontrol, ya, merasa sedih, emosi, marah karena terabaikan, langsung kamu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, kamu terkurung, kamu merasa tidak berharga. Ini karena pikiranmu tuh, dia menangis, ya, menyesali apa yang terjadi. Ingat, apa yang sudah terjadi kamu nggak bisa ulang lagi. Itu pembelajaran buat dirimu di hari esok agar ke depan jangan terulang, ya. Semesta sayang sama kamu sehingga dia menjauhkan orang-orang jahat dari dirimu. Kenapa kamu harus menangis? Jangan menangiskan dirimu. Ya, Tuhan itu sayang pada kamu, semesta sayang pada kamu sehingga dia menjauhkan orang-orang jahat. Ataupun mungkin kalau seandainya kamu menyesal karena kamu yang jahat, itu adalah pembelajaran di mana ya harus bisa ke depan berbuat baik, ya, supaya jangan ada penyesalan lagi. Di mana memang kita tahu bahwa kalau kita menyesal pasti di akhir, di mana pada saat kita sudah berpisah baru kita sadar bahwa oh ternyata berpisah itu sangat luar biasa sakit, menyakitkan, ya. Jadi ya itu pembelajaran, jangan sampai orang terkasih kamu sia-siakan. Kalau seandainya kamu di posisi salah, ya. Tapi kalau kamu di posisi benar, ya sudah, ingat, ya, kamu akan mendapatkan orang baru, ataupun mungkin kondisinya apa yang hilang dan itu milikmu akan kembali padamu. Jangan takut. Entah duit, entah apa, ya. Kalau itu bukan milikmu dia akan hilang. Tapi kalau dia milikmu, ya pasti akan balik. Jangan takut, ya. Dirimu berharga. Terkadang kamu itu yang dari pikiran kamu tuh, the moon, ya, berpikir negatif. Jadi melihat saja dari sisi kekuranganmu, melihat saja dari sisi tidak mampu, tidak apa, kamu posisinya tidak mampu tapi seolah-olah harus gitu, ya. Jangan apa ya, jangan haus pujian lah di sini. Kalau memang kamu punya keterbatasan, ya bilang saya punya keterbatasan. Ini kemampuan saya dan ini kelemahanku. Jangan mau dibilang sempurna. Ingat, manusia tidak mempunyai kesempurnaan sama sekali. Yang punya sempurna itu adalah semesta, adalah Tuhan. Ya, jangan kamu mau memberikan kesempurnaan buat orang lain. Ingat, kamu tidak sempurna. Dan kalaupun mungkin kamu tidak sempurna dan mereka cerita kamu, itu wajar, ya, karena kamu tidak sempurna. Jadi wajar kalau memang mereka ada cerita kamu. Kalau memang kamu tidak ingin diceritain, ya jangan bergabung dengan circle itu. Ya, saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kamu merasa bahwa saya mungkin kurang cantik atau kurang ganteng, ya, dia pergi meninggalkanku. Saya mungkin kurang kaya, dia pergi meninggalkanku, ya. Karena saya lihat di sini masalah cinta paling utama, ya. Dan akhirnya kamu merasa sendiri, sepi, seolah-olah tuh nggak ada yang nemenin kamu, ya. Seolah-olah kamu sepi, bahkan mungkin kamu merasa bahwa hidupku ini kayak sia-sia gitu. Padahal sebenarnya enggak, semesta ada bersamamu kok. Ingat, gelap gulita, ya, di malam gelap itu pasti ada terang, entah cahaya bulan, entah cahaya bintang yang bisa membuatmu apa ya, atau menemanimu di saat gelap, ya. Gelap pun masih bisa kita lihat kok. Coba kamu gelap gulita, ya, nggak ada lampu apa, tapi sinar bulan dan bintang, ya paling utama bulan di sini, the moon, bisa menuntunmu. Kamu masih bisa ada tercerahkan sedikit, lihat jalan, ya. Kamu bisa nggak terlalu gelap-gelap amat dunia ini. Nah itu sama. Jangan kamu merasa sendiri, hidupmu macam seolah-olah tidak mempunyai makna, tidak mempunyai arti. No, hidupmu berharga, ya. Jadi jangan kamu mau pujian dari orang-orang, apalagi orang-orang toksik. Ya jangan haus pujian, biarin aja. Kalau mereka mau memujimu, ya karena memang kamu punya kompetensi di situ. Tunjukkan kemampuanmu, ya. Bukan berarti kamu yang harus meminta pujian atau harus mereka berikan pujian. Ya itu hak mereka berikan pujian atau tidak, ya. Dan bukan tanggung jawab kamu untuk bisa membahagiakan semua orang. Ingat itu, ya. Queen of Cups, ya.
Queen of Cups di sini selalu merasa diri paling benar. Nah ini, jadi kamu harus bisa kalau memang seandainya kamu salah ya, ini kan kita bercermin dari diri. Kita itu bisa melihat diri kita ya. Pasti kamu lihat di kaca ya, wah ini penampilan saya ini baik, wah penampilan saya ini buruk ya. Nah sama, pasti kamu tuh ada kekurangan. Nah kalau memang kamu bersalah, minta maaf. Kalau memang mereka bersalah, berikanlah maaf. Tetapi di sini ya, kamu harus bisa menerima kritikan. Jangan selalu merasa diri paling benar. Jadi kalau mereka kritik itu ya, kamu nggak dengar. Padahal mereka itu sebenarnya kritik kamu itu bukan berarti mereka mencari-cari kesalahan ya. Biasa ego kamu tuh yang dia tuh cari-cari, dia nggak sayang saya, dia marah saya, itu pemikiran negatif. Padahal kalau orang mengkritik, mereka memberikan masukan, itu adalah satu apresiasi di mana mereka simpati pada kamu, mereka peduli terhadapmu ya. Jangan berpikir negatif bahwa mereka memarahiku, mungkin caranya salah, oke, mungkin karena mereka ngegas sehingga kamu merasa tersakiti. Tetapi ingat, kalau orang masih ada peduli sama kamu ya, mereka akan bicara. Kalau mereka sudah nggak peduli ya, mereka akan diam. Jadi berbahagialah kalau mereka masih ngomel-ngomel ya, entah istrimu, suamimu, ayah, ibu, atau kakak ya, atau siapa lah yang masih ngomel-ngomel pimpinanmu, itu berarti mereka masih peduli pada dirimu. Bukan berarti mereka mencari-cari kesalahan, mereka mau membimbingmu, cuman mungkin cara mereka salah sehingga kamu salah penafsiran ya. Jadi jangan merasa diri paling benar dan harus bisa menerima masukan, kritikan untuk dirimu ya. Jangan berpikir negatif terhadap orang-orang yang menyayangi kamu, kasihan. Malah kamu kadang-kadang memberikan apresiasi kepada orang toksik, di mana semua itu hanya palsu. Nah ini hati-hati ya, kalau kamu lebih mendengarkan orang toksik yang cuman casing di bibir saja, tersenyum, padahal hatinya tuh sebenarnya tidak peka terhadapmu, tidak mau kamu up, tidak mau kamu sukses. Ya itu yang terjadi. Kamu lebih peka terhadap orang toksik yang penuh kepalsuan dibandingkan orang-orang yang mau membuatmu lebih baik ya. Tetapi kamu berpikir negatif terhadap mereka. Oke, di sini ada Six of Wands, dimana saya merasakan di sini jangan hobi pamer ya, supaya mendapatkan pengakuan. Wah ini macam contoh ya, ini lihat saya sudah mendapatkan ini saya gitu ya. Menjadi superstar ya, pamer kemampuan, entah pamer duit, pamer harta, pamer pamer body ya, nggak usah. Jadi jangan sampai egomu mengalahkan logikamu ya. Nanti orang bilang wah dia miskin tuh karena pamer-pamer harta. Artinya kalau kamu merasa dirimu berkelimpahan ya, kamu nggak mungkin mau pamer ya. Kita harus jadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri kan minder, ini rendah hati, dimana berkat itu ya disyukuri, bukan dipamerin ya. Karena saya lihat di sini mungkin ada pencapaianmu ya, atau makan-makan ya, ini sebenarnya sih nggak jadi masalah ya, cuman karena ini semesta yang membicarakan ya, teguran untukmu ya, yang harus kamu dengar gitu. Macam contoh kamu posting apa gitu ya, pamer-pamer, ini entah pamer apa gitu, tapi semesta maunya kamu nggak usah pamer. Saya nggak tahu contohnya apa ya, karena kalau saya kasih contoh makanan kan wajar juga ya, kalau kita mengekspresikan kebahagiaan langsung kita posting gitu. Tapi di sini semesta cuma mau tahu jangan sampai pamer ya, karena itu akan membahayakan kamu. Ini contoh ya, kamu pamer wah saya ini banyak duit gitu ya, otomatis kan nanti bahayanya kemana? Ke dirimu sendiri. Mungkin sahabatmu, keluargamu mau pinjam uang, datang hanya karena butuh gitu, otomatis kan itu membahayakan dirimu kan. Kalau kamu kasih akhirnya dipersulit, dalam artian ya mungkin kamu kasih tapi malah mereka balikin nggak sesuai target gitu ya. Akhirnya kamu yang pusing untuk nagih-nagih ataupun pura-pura lunas. Dan bahkan mungkin kondisinya kalau seandainya kamu tidak memberikan, malah dijadi pembicaraan cuman pamer doang, miskin aja ya, sombong ya, serba salah. Makanya jangan disuka pamer-pamerin ya, biar aja mereka yang tahu, tetapi kita nggak usah pamer untuk bisa mendapatkan pujian ya. Wah kamu hebat ya, wah kamu berhasil ya, nggak usah. Biarkan mereka yang melihat sendiri tanpa kamu memperlihatkan ya, karena banyak orang juga yang songong ya, tidak mau kamu up, akhirnya memberikan doa-doa jelek terhadapmu. Oke, kita lihat lagi di sini ada The Magician. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk
apa ya kalau dibilang di sini, jangan pernah menyepelekan orang lain ya yang di bawahmu, karena dia juga sama seperti dirimu di mana dia mempunyai kelebihan. Jadi The Magician ini kan ibaratkan kayak macam ada hal yang tidak terlihat tiba-tiba up ya gitu, kayak macam sulap gitu ya, tiba-tiba jreng ada gitu ya. Sama, orang punya kemampuan tidak terlihat, tetapi jangan meremehkan ya. Karena macam contoh dia punya kelebihan di mana mungkin kelebihanmu tidak dia punya, tapi dia punya kelebihan yang tidak kamu punya. Nah ini jangan pernah mengukur di badan kamu sendiri, tapi lihat dari diri dia yang mana dia punya kelebihan sendiri. Ya jangan pernah pandang enteng orang ya, pandang enteng orang ataupun malah merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling jago ya, jangan. Karena saya lihat di sini ego kamu terlalu bagaimana gitu, orang melihat kamu tuh kayak sombong, songong, pilih-pilih teman ya. Jangan, kalau memang kamu nggak mau susah ya kamu nggak usah berteman gitu ya. Tapi kalau berteman ya harus bisa lebih rendah hati ya. Bisa banyak senyum, terus juga dari perkataan lisanmu itu harus bisa lebih lembut, santun, supaya orang merasa bahwa mereka diinginkan ya, bukan direndahkan. Ini karena saya lihat di sini banyak Taurus yang ceplas-ceplos ya. Jadi kalau kamu ceplas-ceplos, besok itu agak sedikit lembut ya, supaya orang juga nyaman bersama kamu Taurus ya. Oke, berikutnya yang terakhir Ten of Pentacles ya. Di sini di sini bersikap kasar ya. Jadi macam contoh kamu merasa kamu kakak ya, kamu kakak jadi kamu bersikap kasar kepada adikmu, kamu orang tua kamu bersikap kasar kepada anakmu ya. Ataupun mungkin karena kamu merasa kamu kaya jadi kamu tidak menghormati orang-orang yang di bawah nih, hati-hati ya. Jadi jangan bersikap kasar atau semena-mena ya, karena kamu merasa lebih akhirnya kamu merendahkan orang lain. Hampir mirip-mirip dengan The Magician ya. Tapi The Magician ini untuk orang lain punya kemampuan. Nah di sini kalau Ten of Pentacles di sini jangan sombong aja gitu ya, harus bisa lebih mengerti akan orang, jangan merendahkan orang lain gitu ya. Jadi ego kamu itu ya harus diturunkan supaya bisa lebih rendah hati. Di sini semuanya sila harus rendah hati ya, rendah hati dan jangan egois, dan lebih saya merasakan di sini energinya untuk bisa lebih mencintai diri sendiri dan jangan mengharapkan apapun dari orang lain. Lebih fokus pada diri sendiri, pencapaian diri sendiri dan kebahagiaan diri sendiri ya. Jangan pernah merasa sedih, ingat semesta ada bersamamu Taurus ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.